Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita dalam ibadah online. Saya yakin dan percaya Tuhan hadir dimanapun saudara berada. Amin. Kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Ya, sebelum ibadah dimulai, mari saudara yang terkasih bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan perlindungan-Mu hingga saat ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Satu tujuan kami pagi hari ini Tuhan, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dipuja. Terimalah pujian, hormat, syukur kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kuasai ruangan hati kami, kuasai ruangan tempat kami. Di dalam nama Yesus, ada kemurahan-Mu Tuhan, ada kemuliaan-Mu yang nyata. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami bersyukur Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, lebih sungguh-sungguh katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Engkau tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita sembah Dia, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bersyukur Tuhan, katakan Dia sungguh baik, Dia layak disembah. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Yesus Tuhan, ku sembah Kau, ku tinggikan.
Kami mau terus bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, saudara yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Kaulah Raja atas dunia, dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau yang memerintah selamanya Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Mari bersama kita katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senap hati, Raja keagungan. Pujian dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Tinggi
pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu kita katakan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Engkau Raja keagungan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku
Kami percaya Tuhan, ketika kami di dalam-Mu, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Masa depan yang indah dan penuh harapan ada bersama kami. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian pengagungan kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami mau siapkan hati kami untuk ditabur dengan benih firman-Mu. Kami perlu kekuatan yang baru daripada-Mu. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Zakaria. Biarlah Engkau mengurapi beliau dari ujung rambut hingga telapak kaki. Dalam nama Yesus, apa yang hamba-Mu sampaikan berasal dari Allah Roh Kudus. Kami siap menjadi pendengar dan kami siap menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar saudara? Tetap semangat. Tetap semangat di dalam Yesus pasti lebih baik. Apapun yang saudara rasakan hari ini, percayalah bahwa saudara ada di tangan Tuhan yang hidup. Di tangan Tuhan yang dahsyat dan yang ajaib. Yang keajaibannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lama. Janjinya ya dan amin. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur pasal 12 ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat yang ke-7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saya ulangi, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ada satu lagu lama yang saya ingat sehubungan dengan janji Tuhan. Lagu ini lagu awal-awal pertobatan saya, saudara ya. Demikian lagu ini berkata gini, seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Singkat, tapi sungguh lagu ini, pujian ini memberkati dan sangat berkesan buat saya. Nah, saudara, ada 3 tipe manusia di bumi ini, saudara. Yang pertama adalah ada orang yang hidup dengan janji. Jadi seluruh hidupnya dia penuhi dengan janji. Saya janji, kalau sembuh saya pasti ke gereja. Saya janji, kalau saya dapat pekerjaan, saya akan rajin ke gereja. Saya janji, kalau ekonomi, usaha bisnisku dipulihkan, saya setia ke gereja. Hidupnya penuh dengan janji terus, saudara. Tapi ada pujian berkata gini, tapi janji tinggal janji. Bulan madu tinggal mimpi, hanya mimpi, saudara.
Dia mau melakukan sesuatu, ada balasannya atau ada imbalannya, saudara. Nunggu imbalannya dulu. Ada juga orang yang hidup karena janji, saudara ya. Dijanjiin. Dijanjiin. Nah, kalau tadi dikatakan ada orang hidup dengan janji, saya percaya banyak gombalnya, saudara ya. Banyak enggak ditepatinya. Banyak diingkarinya. Ada pujian, kau yang memulai, kau yang mengingkari, saudara ya. Seperti itu, saudara ya. Nah, tapi ada juga orang yang hidup karena janji, dijanjikan terus, saudara. Akhirnya kecewa, saudara. Karena tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya, saudara. Ikut Tuhan pasti diberkati. Dia ikut Tuhan karena pengen berkatnya, saudara. Ditunggu minggu, bulan, tahun. Nah, mana berkatnya? Akhirnya kecewa, saudara. Hidup karena janji pasti akan mengalami kekecewaan. Sepasang muda-mudi, mau rumah tangga, mau nikah, dijanjikan nanti kalau kamu kawin dengan aku, nikah dengan aku, wah kita bulan madu, wah nanti tak buatkan istana, wah nanti segala macam. Begitu sudah nikah, sudah kawin, rumah tangga, janji tinggal janji, saudara ya, kecewa. Nah terus harus bagaimana, Pak? Jadilah kategori yang ketiga, yaitu hidup dalam janji Allah. Hidup dalam janji Allah. Bukan hidup dengan janji, bukan hidup karena janji, tapi hiduplah dalam janji Tuhan. Daud mengatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, kalau kita hidup dalam janji Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan bukanlah manusia yang bisa ingkar janji. Firman Tuhan katakan seperti itu. Dia berfirman maka semuanya ada, dia memberi perintah maka semuanya, dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Kalau dia berjanji dia pasti menepatinya, saudara. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang tanpa pamrih. Allah mengasihi saudara dan saya. Janji yang murni, mengasihi yang murni. Tuhan tidak meminta sesuatu apapun dari kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepada dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya pada nama Tuhan diselamatkan. Barang siapa yang siang malam berseru pada nama Tuhan tidak dipermalukan. Ini janji-janji Tuhan yang tak bersyarat, saudara. Saudara lakukan puji Tuhan, saudara tidak lakukan, saudara tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Sebab itu saudara,
Ayo mulailah hari-hari ini hidup dalam janjinya Tuhan. Karena Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mazmur 12 ditulis oleh Daud, saudara. Dan Daud percaya bahwa Allah akan menepatinya. Ya, mari kita baca sekali lagi. Mazmur 12 ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. 8, Engkau, baca sama-sama 2, 3, Tuhan yang akan menepatinya. Garis bawahi, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Daud mengalami janji Tuhan ya dan amin. Ya. Coba lihat 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 16, demikian firman Tuhan. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap, janji Allah kepada Daud. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku Tuhan akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Daud yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara ya. Ini janji Tuhan kepada Daud, dan itu dibuktikan bahwa pada akhirnya Salomo yang akan meneruskan tahta Daud. Dan Salomo juga yang kemudian membangun rumah Allah, bait Allah. Itu terjadi, saudara. Berapa banyak saudara dan saya rindu mengalami janji Tuhan. Berapa banyak saudara dan saya rindu untuk hidup dalam janjinya Allah. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Belajar dari Daud, saudara. Daud menikmati janji Tuhan sampai akhir hidupnya, saudara. Dia melihat keturunannya meneruskan. Dia lihat Salomo yang membangun rumah Allah. Kita belajar ada 3 hal yang dilakukan Daud sehingga janji Tuhan benar-benar digenapi. Yang pertama, saudara, hidup dalam ketaatan. Yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan untuk menikmati janji Allah digenapi dalam hidup saudara dan saya. Mari belajar hidup dalam ketaatan. Karena ketaatan adalah kunci berkat, pertolongan, kesembuhan, mujizat, dan semuanya, saudara. Daud, saudara, adalah orang yang taat. Ketaatan apa yang bisa kita lihat? Ketaatan apa yang begitu menonjol dalam kehidupan Daud? Ibrani 13, coba kita lihat sebentar. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13
Ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ketaatan yang ada yang menonjol dalam diri Daud adalah Daud taat dengan pemimpinnya. Kita tahu bahwa sepanjang hidupnya Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Karena Saul berusaha untuk membunuh Daud. Saul merasa iri dengan prestasi Daud. Sehingga ketika rakyat berkata, Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, timbul kejengkelan dalam hatinya. Dan mulai dari detik itu, saudara, dari saat itu, Saul berusaha membunuh Daud dengan berbagai cara. Dengan berbagai kesempatan yang ada, Saul berusaha membunuh Daud. Tapi Daud selalu dilindungi Tuhan. Selalu terbebas. Sampai pada satu ketika, Daud punya kesempatan untuk membalas Saul, saudara. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa. Kita lihat 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Perikopnya adalah Daud membiarkan Saul hidup. Ayat 5 saya baca buat saudara. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Sekali waktu ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Tapi Alkitab mengatakan Saul tidak lakukan itu, hanya memotong puncak jubah Saul. 1 Samuel 26. Judul perikopnya adalah untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Ayat yang ke-11. Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara perhatikan, sepanjang hidupnya Daud taat sama pemimpin. Sekalipun dia punya kesempatan untuk membalas, tetapi dia tidak lakukan karena dia tahu. Ya, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Sebab itu saudara, biarlah keteladanan ini menjadi bagian saudara dan saya dalam hidup ini. Jadilah orang-orang yang taat terhadap pemimpin-pemimpin kita, terhadap pemerintah yang ada. Kalau hari-hari ini mungkin diberlakukan PSBB, saudara. Mari taati. Karena itu untuk kebaikan bersama. Karena itu untuk supaya pandemi ini segera berakhir. Dan kita boleh berjumpa kembali. Boleh bersekutu kembali. Beribadah bersama-sama kembali. Hiduplah dalam ketaatan. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan Daud supaya dia menikmati janji Allah? Yang kedua adalah hidup dalam pertobatan.
Kalau saudara baca di 2 Samuel pasal 12 dan ayat 13, maka sekali waktu Daud ditegur karena perzinahan dia dengan Batseba, saudara. Dan ketika Daud ditegur sebagai raja, saudara, Daud memiliki kerendahan hati yang luar biasa sehingga Alkitab katakan Daud bertobat, saudara. Daud menyesal dengan segala apa yang dilakukan. Berbeda dengan ketika Saul ditegur oleh Tuhan. Karena Saul tidak menunggu waktu, tidak menunggu Samuel untuk datang mempersembahkan korban bakaran. Saul melakukan apa yang menjadi tugasnya Samuel. Karena desakan rakyat, dia akhirnya mempersembahkan korban bakaran. Dan itu merupakan jahat di mata Tuhan. Samuel menegur. Saudara, apa yang ditulis Alkitab? Saul tidak bertobat, saudara. Saul dengan berbagai alasan menyalahkan karena Samuel tidak datang-datang. Karena Samuel terlambat datang. Karena rakyat yang mendesak dia. Saya mau bilang buat saudara gini. Hiduplah dalam pertobatan setiap saat. Setiap waktu. Karena itu yang paling diminta oleh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Setiap kita tidak ada yang kebal dengan dosa, dengan kesalahan. Setiap kita bisa berbuat salah. Setiap kita bisa berbuat dosa, saudara. Tapi yang paling penting adalah bertobatlah setiap saat. Karena itu yang mendatangkan kasih karunia di dalam hidup saudara. Tapi bukan berarti saudara menjadi tomat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Enggak, saudara ya. Kita mungkin gagal dalam area ini, bertobat dan jangan diulangi, saudara. Kita mungkin punya kelemahan dalam hal ini, kita bertobat. Dan kita perkuat sehingga kita tidak lemah lagi dalam hal ini. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk iblis bisa mengambil keuntungan dalam hidup saudara dan saya. Daud melakukan kesalahan, tapi dia hanya bertobat dan tidak kerjakan lagi, saudara. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan Daud supaya janji Allah digenapi? Yang ketiga adalah Daud hidup dalam persekutuan, dalam puji-pujian. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 164. Dikatakan firman Tuhan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Salah satu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 119 ayat 164 dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Daud punya kesukaan, Daud punya kesenangan untuk memuji-muji Tuhan, untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan, untuk menaikkan kidung pujian bagi Tuhan. Dan saudara perlu ketahui, mazmur ditulis, Daud banyak menulis mazmur, Daud banyak mengubah lagu, Daud banyak mengubah pujian, saudara. Kesukaan Daud adalah memuji Tuhan
7 kali dalam sehari. Bukankah Tuhan bertahta bersemayam di atas puji-pujian umatnya? Dan saya mau beritahu kuasa pujian itu dahsyat, luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Di Kisah Rasul dikatakan Paulus dan Silas di penjara, terbelenggu, dirantai, kedua tangan kaki dirantai. Dijaga oleh kepala penjara. Berapa lapis saudara. Tapi ketika Paulus dan Silas tengah malam, Alkitab berkata tengah malam mereka menaikkan pujian. Sehingga semua narapidana, saudara, tawanan semua dengar pujian ini. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat ada gempa bumi besar terjadi. Yang membuka pintu-pintu penjara. Yang memutuskan belenggu rantai yang mengikat tangan dan kaki Paulus Silas, saudara. Sehingga mereka bebas. Saudara. Ada kuasa pujian yang dahsyat. Sebab itu saudara, biarlah ini juga menjadi kehidupan buat kita, terlebih di hari-hari ini. Di mana situasi membatasi kita, membelenggu kita. Hari-hari ini di mana Tuhan izinkan kita banyak berdiam diri, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat bilang bahwa ini merupakan satu riset. Waktu yang diberikan Tuhan buat kita meriset ulang kehidupan kita, waktu-waktu kita. Saya berdoa saudara tangkap bahwa di balik semua ada maksud Tuhan untuk saudara meriset hubungan saudara dengan Tuhan. Menata ulang hubungan kita dengan Tuhan. Hiduplah dalam persekutuan, hiduplah dalam puji-pujian. Karena itu yang akan membebaskan saudara dan saya. Karena kuasa pujian itu yang akan melepaskan segala belenggu-belenggu. Dan kuasa pujian itu sungguh luar biasa. Kamis depan saudara, 30 April, kita akan adakan worship night. Saya berdoa Bapak Ibu di rumah bisa mencatat di agenda saudara, bisa mengosongkan agenda saudara untuk jam 7, kita sama-sama di tempat saudara berada. Kita sama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita naikkan mazmur kita kepada Tuhan. Kita naikkan kidung pujian kita kepada Tuhan. Supaya kuasa pujian itu mendatangkan kuasa Tuhan. Dan kita semua boleh dibebaskan dari situasi yang hari-hari ini, saudara. Sehingga atmosfer surga boleh turun di tengah-tengah kita. Dan kuasa kebangkitan Tuhan nyata. Saudara. Biarlah renungan singkat. Bagaimana Daud hidup dalam janji Tuhan. Dan janji itu digenapi. Ketika Daud sungguh-sungguh menerapkannya dalam hidupnya. Ada ketaatan, ada pertobatan. Dan ada pujian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman ini. Hamba berdoa buat setiap pribadi, bangkitkan roh pujian dalam mulut lidah bibir setiap mereka satu persatu. Nyatakan kuasa pujian sungguh ada dalam setiap pujian yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga seperti Paulus Silas mengalami kelepasan Tuhan. Kami percaya saat kami naikkan pujian, kelepasan terjadi Tuhan. Pembebasan terjadi. Pemulihan terjadi. Dan mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati pemberitaan firman ini.
Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Sehingga setiap firman yang didengar tidak kembali dengan sia-sia. Termetraikan dalam hidup kami. Ada ketaatan, ada pertobatan, ada pujian. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba memberkati. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, ini minggu kelima ya. Sudah 5 minggu kita ibadah online. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu tetap semangat. Amin. Dan kita tetap berdoa untuk suasana, situasi boleh semakin baik. Amin. Sehingga minggu depan, bulan depan, kita berdoa bersama-sama supaya gereja-gereja kembali boleh ibadah, GPIA Glory to Glory juga boleh ibadah. Sebab itu terus dukung dalam doa, terus support dalam doa untuk pemerintah yang ada, supaya segala sesuatunya boleh selesai menurut rencana Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri, dan kita akan naikkan pujian. Kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Katakan dengan iman. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Pengalasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan, angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, terima kasih buat akhir ibadah online ini. Kami kembalikan semua hormat kemuliaan bagi Yesus. Biar Tuhan saja yang disenangkan, disukakan. Dan kami percaya pintu surga terbuka mengurapi setiap kami. Amin. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tangan murah Tuhan menaungi kami. Amin. Tangan kuat Tuhan yang memegang, menopang, mengangkat, dan memberi kemenangan demi kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ora laba syaka para laba. Hira laba syaka para laba laba. Hibaba para laba syaka para laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kembalikan kami pada jam doa ibadah. Untuk kami kembali bersama-sama bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk kami memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Sesuatu yang dahsyat terjadi atas kami. Amin. Karena itu saudara, terimalah berkat yang datang dari tempat maha tinggi. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Diberkati rumah tanggamu, kehidupan nikah, suami, istri, orang tua, anak, diberkati. Segala pekerjaan, usaha, bisnismu dibuat berhasil dan beruntung. Diberkati anak-anakmu dalam studi, dalam kuliah, dalam cita-cita. Bahkan dalam jodoh dan masa depan, Tuhan sudah berikan yang terbaik. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati bersama, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.